Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah dimampukan oleh Allah untuk melanjutkan puasa Ramadan kita. Semoga kita semuanya dalam beribadah di bulan Ramadan ini, semuanya nantinya ibadah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita beribadah kepada Allah. Ini memang tujuan Allah menciptakan kita, sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepadaku. Liya'budun yakni untuk mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Dalam mentauhidkan Allah, para ulama kita menjelaskan, yaitu di sana ada 3 perkara yang harus kita pahami. Yang pertama, kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang seperti ini harus kita yakini bahwasanya yang mampu berbuat demikian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menamakan dengan istilah tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, kita juga harus yakin bahwasanya satu-satunya sesembahan yang wajib untuk kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dimaknai oleh para ulama kita yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun sebagian manusia menyembah ya Tuhan-Tuhan yang lain, seperti ada yang menyembah seorang nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya, maka sesembahan tersebut itu bukanlah Tuhan yang benar, bukan sesembahan yang benar. Karena umat Islam itu mengimani, meyakini bahwasanya sesembahan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah maka dianggap sebagai Tuhan yang batil. Para ulama kita menamakan jenis tauhid seperti ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini di sana Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Maka ada istilah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Maka kita pun harus menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka jenis tauhid seperti ini dinamai oleh para ulama dengan istilah tauhid al-asma wa sifat. Jadi ketiga hal ini harus satu persatu, artinya harus bersama-sama. Terkadang seseorang itu salah memahami, giliran di tauhid rububiyah ia meyakini dengan tepat, tetapi ketika di tauhid uluhiyah ada kalanya malah memohon-mohon kepada selain Allah dalam hal-hal yang seharusnya hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memohon kepada ahli kubur dan lain sebagainya. Dan ini tentu termasuk sebuah kesyirikan. Jadi kalau kita memohon, tentu memohon kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi tauhid seperti ini harus kita betul-betul terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita ini berbuat kesyirikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat Allah adalah Allah itu istiwa, meninggi dan berada di atas sesuai dengan keagungannya. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah di sana, maka beliau mengatakan istiwa itu telah maklum, telah diketahui maknanya, yaitu meninggi dan berada di atas sesuai dengan keagungannya. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya di sana, maka majhul, tidak diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, maka kita mengimani bahwasanya Allah itu berada di atas sesuai dengan keagungannya, ini adalah wajib. Dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah perkara baru dalam agama, karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat pada saat itu ketika Nabi menjelaskan akan keberadaan Allah, yaitu di atas arsy-Nya, yaitu meninggi dan berada di atas sesuai dengan keagungannya. Demikian yang bisa disampaikan dalam kultum subuh ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.